Jadi baik, sebelum kita mengenal lebih jauh makna tempat ibadah dalam agama Hindu, saya akan menjelaskan jenis-jenis tempat ibadah yang ada dalam agama Hindu. Yang pertama ada pura. Pura adalah kuil Hindu yang merupakan pusat kegiatan keagamaan dalam agama Hindu. Yang kedua ada mandir. Mandir adalah tempat ibadah Hindu yang biasanya terdiri dari ruang utama, di mana murti atau patung dewa atau dewi dapat dipuja. Mandir juga memiliki ruang untuk berdoa, bermeditasi, dan melakukan ritual keagamaan. Yang ketiga ada ashram. Ashram adalah tempat tinggal bagi para yogi dan pertapa. Ashram biasanya terletak di tempat yang tenang dan alami, di mana para penghuni dapat bermeditasi, mempelajari ajaran agama, dan menjalani kehidupan yang sederhana. Yang keempat, ghat. Ghat adalah anak tangga yang menuju ke sungai ataupun danau. Ghat digunakan untuk mandi suci atau melakukan ritual keagamaan, terutama dalam upacara kematian dan penguburan. Yang kelima, yajna-sala. Yajna-sala adalah tempat di mana upacara ritual yajna dilakukan. Tempat ini biasanya terbuka dan memiliki altar api suci di tengahnya. Tempat ini juga digunakan untuk melakukan persembahan kepada dewi dan dewa dan mengadakan upacara keagamaan lainnya. Jelaskan pengertian pura. Secara umum, kata pura berasal dari kata istilah pur, yang berarti pura atau tempat ibadah bagi umat Hindu. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pura tempat kami penelitian. Pura Cendana Waingapu terletak di Kelurahan Hambala yang didirikan pada tahun 1952. Pura ini juga akan milik kedinasan Kodim 9 Waingapu yang dihibahkan kepada umat Hindu yang bertempat di Kabupaten Sumba Timur. Mungkin demikian penjelasan mengenai pengertian pura. Terima kasih. Jadi saya akan melanjutkan tentang fungsi pura dalam agama Hindu. Dalam agama Hindu, fungsi pura adalah sebagai tempat ibadah dan pengabdian kepada Tuhan. Pura juga adalah kompleks kuil atau tempat suci yang digunakan oleh umat Hindu untuk melakukan upacara keagamaan, ritual, dan doa. Selain sebagai tempat ibadah, pura juga memiliki fungsi sosial dan budaya dalam masyarakat Hindu. Pura sering digunakan sebagai tempat pertemuan komunitas Hindu, tempat pelaksanaan upacara pernikahan, upacara kematian, dan berbagai perayaan keagamaan lainnya. Jadi, pura menjadi tempat yang sakral dan suci bagi umat Hindu untuk berkomunikasi dengan Tuhan dan memperdalam hubungan spiritual mereka. Terima kasih. Jadi baik teman-teman sekalian, saya akan menjelaskan 3 bagian utama yang terdapat dalam pura Hindu atau yang biasa disebut dengan nama Trimandala. Dan saya akan menjelaskan 3 bagian tersebut. Yang pertama adalah Nista Mandala atau yang biasa disebut dengan nama Jama Pisan. Nista Mandala ini adalah bagian terluar dari Trimandala. Bagian ini juga merupakan zona yang paling luar yang memiliki dunia kasar dan dunia materi. Nista Mandala ini biasanya berupa halaman terbuka atau area publik di sekitar pura. Bagian ini digunakan untuk kegiatan sosial dan upacara yang melibatkan banyak orang. Yang kedua teman-teman, yaitu Madhya Mandala atau jabat tengah. Madhya Mandala ini adalah bagian tengah dalam Trimandala. Bagian ini merupakan zona peralihan antara dunia yang kasar dan dunia yang halus. Madhya Mandala ini juga biasanya berupa pelataran atau halaman yang lebih teratur dan tertata. Bagian ini juga digunakan untuk kegiatan upacara yang lebih khusus dan terbatas. Yang ketiga yaitu Utama Mandala atau yang biasa disebut dengan nama Jero. Utama Mandala ini adalah bagian terdalam dari Trimandala. Bagian ini merupakan zona yang paling suci dan mewakili dunia halus atau dunia spiritual. Utama Mandala ini biasanya berupa tempat suci yang berisi candi utama atau tempat pemujaan utama.
Bagian ini digunakan untuk upacara ritual yang paling sakral. Teman-teman, pembagian Trimandala ini menggambarkan perjalanan spiritual dari dunia kasar menuju dunia yang halus. Setiap bagian ini memiliki peran dan makna yang penting dalam pelaksanaan ibadah dan upacara Hindu. Jadi baik teman-teman, mungkin sekian hasil penjelasan dari saya. Terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang properti-properti yang ada di dalam pura, dan secara spesifik saya akan menjelaskan tentang properti-properti yang ada di Pura Cendanawengapu tempat kami melakukan penelitian. Yang pertama, ada Candi Nyai Roro Kidul. Yang kedua, ada Balai Kulkul atau Balai Gong. Balai Gong berfungsi sebagai sarana untuk memanggil para umat Hindu untuk berkumpul di dalam pura. Dan juga tidak hanya itu, Balai Gong juga berfungsi untuk mengusir para roh jahat atau makhluk-makhluk halus. Yang ketiga, Candi Bentar atau pintu utama. Candi Bentar atau pintu utama ini merupakan pemisah antara dunia profan dan dunia suci. Selain itu juga, Candi Bentar ini merupakan tempat yang tidak sembarang dimasuki pada hari-hari biasa dan hanya akan dimasuki ketika ada upacara-upacara keagamaan yang dilakukan di dalam pura. Juga terdapat patung Dewa Siwa, Dewa Brahman, dan Dewa Wisnu. Demikian penjelasan dari saya mengenai properti-properti yang ada di dalam pura. Terima kasih. Jadi baik, saya akan melanjutkan tentang persembahan-persembahan yang akan dipersembahkan di pura. Yang pertama adalah banten. Banten merupakan persembahan berupa jenis aneka makanan, yakni buah-buahan, bunga, dupa, dan air suci yang diletakkan di pelataran atau altar di pura sebagai tanda penghormatan dan rasa syukur terhadap dewa-dewa. Yang kedua adalah sesajen. Sesajen merupakan persembahan berupa makanan dan minuman yang diletakkan di tempat-tempat suci di pura. Sesajen juga berupa nasi, kue, buah-buahan, bunga, dan bahan-bahan lain yang dianggap suci. Yang ketiga adalah canang sari. Canang sari adalah persembahan berupa wadah kecil yang berisi bunga-bunga dan disusun secara teratur atau simetris. Canang sari merupakan persembahan yang umum ditemui di Wengapu dan diletakkan di tempat suci di pura. Yang keempat adalah sajen. Sajen merupakan persembahan berupa dupa dan kemenyan yang dibakar sebagai tanda penghormatan dan upacara kepada para dewa. Bau harum dari dupa dianggap sebagai wujud penyucian dan kesucian. Yang kelima adalah tirta. Tirta merupakan persembahan berupa air yang digunakan untuk membersihkan diri sebelum melakukan pemujaan keagamaan. Air suci ini dianggap memiliki kekuatan spiritual untuk membersihkan. Air suci ini dianggap memiliki kekuatan spiritual untuk membersihkan diri rohani dan jasmani. Jadi baik, kita akan masuk dalam aturan dan larangan memasuki pura. Yang pertama, mengenakan pakaian sopan. Bagi pria, mengenakan kain sarung dan kemeja, dan wanita mengenakan kain sarung dan selendang. Yang kedua, mengikatkan selendang di pinggang sebagai simbol kesucian dan penghormatan terhadap tempat suci. Yang ketiga, membersihkan diri, baik secara fisik maupun spiritual. Yang keempat, dilarang membawa barang-barang terlarang seperti makanan, minuman, dan barang-barang yang tidak dianggap suci. Yang kelima, menghormati aturan adat dan bersikap hormat. Yang keenam, bagi mereka yang sedang mengalami duka, yang baru selesai makan daging sapi, dan bagi wanita yang sedang mengalami menstruasi, dilarang memasuki pura. Terima kasih.